world to set you free. Yeah. Alright, I'll see you there. It's midnight, we're going all night. Can you pass a drink to get the vibe right? Don't feel like having a Bud Light. How's tequila with some salt and lime? Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine. Can I say that you're looking real nice? We'll love to chat right now before I get high. When you gaze into my eyes, I feel like I'm on cloud nine. You bang harder than 4th of July. I think I can go all night, yeah. The way you bite your lips, blush and smile you give, you're just so stunning. I've been feeling nothing lately when without you. I know that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng kita di Merpati Jos, bareng kolaborasi media kita. Hari ini kita akan podcast bareng-bareng, ngopi santai, dan juga kita akan review, kita obrak-abrik kandangnya Mbak Tama yang sudah pasti amunisinya luar biasa. Hari ini bareng Mas Aris ya, Mas Aris. Jadi hari ini kebetulan waktunya ada. Susah sekali ya Mas, apa kabar? Oh, enggak. Alhamdulillah sehat. Wah, luar biasa ya. Bro sehat ya. Alhamdulillah. Mas, terima kasih loh kesempatannya hari ini. Saya bisa diberikan kesempatan bareng media kita, bareng Merpati Jos untuk bisa ngobrol-ngobrol hari ini. Bisa ada waktunya, terima kasih loh ya. Udah banyak nih pertanyaan, jadi langsung aja ya kita akan podcast sebelum kita review Mas, jagoan-jagoannya Mas sekarang yang akan turun ya. Saya mau tanya nih. Udah banyak yang nanya-nanya nih, Mbak Tama kemana nih, Mbak Tama kemana nih di lomba nasional kok nggak pernah kelihatan gitu kan? Nah ini pertanyaan ini saya langsung aja udah saya bener-bener mau tanyain gitu kan. Nah mungkin Mas Adi sendiri mungkin ya yang bisa memberikan jawaban buat teman-teman sahabat Mbak Tama Official mungkin ya, Merpati Jos juga rekan-rekan semuanya pengen tahu kemana nih Mbak Tama selama lomba nasional nggak pernah kelihatan. Gimana Mas? Ya. Pak, lomba nasional ya? Iya. Jadi saya itu seneng mengamati. Seneng mengamati. Lomba nasional PMT tahun sekarang, sebenarnya bukan tahun sekarang, dari tahun kemarin pun juga saya udah suka lihat. Tapi nggak langsung. Dari YouTube apa segala macam. Dan kebetulan mereka yang juaranya itu masih teman-teman deket lah gitu. Burung nasional sekarang ngeri. Jadi saya sama ya teman-teman di kandang. Gimana burung kita sanggup? Ya sanggup tidak sanggup. Saya mempertimbangkan sebetulnya. Iya. Kenapa saya bukan nggak pengen, justru Iya. saya pengen banget gitu. Cuma saya ngukur. Burung-burung player saya sekarang itu kebanyakan burung-burung muda. Iya. Yang masih pada minim pengalaman. Oh gitu. Itu. Iya. Jadi oke lah kita tahan dulu. Iya. 2021 tuh saya ya meeting lah sama anak-anak. Terus mereka juga sepakat. Kita cari pengalaman selama 2021 sampai ke bukan pengalaman tim, tapi kebanyakan ke player-playernya. Melihat calon-calon rival nanti kita gitu kan. Jadi kita tahan dulu. Betul. Ego supaya ya hasilnya pun juga kalau kita persiapkan dengan matang, ya insya Allah pasti ada lah gitu. Apa ini akibat kebanyakan take over jadi pada habis gimana? Take over ya terakhir sih yang diboyong sama Pak Robi. Oh, Robi Royal. Iya, Bos Robi. Iya, Bos gitu. Robi. Ya kesini-sininya adalah beberapa, cuman saya pikir emang burung saya ini juga harus diregenerasi. Betul. Nah, banyak juga pertanyaan teman-teman yang coba dong tanyain gitu kan. Katanya Mbak Tama sekarang lebih fokus breeding katanya. Itu breeding kan banyak nih vlogger atau mungkin media yang lain yang saya lihat tuh ya, yang interview atau menanyakan sejauh ya pertanyaannya Mbak Tama dengan Jayabaya, dengan amunisi yang sedang lagi hits ya, lagi naik daun waktu itu. Nah sekarang Mbak Tama masuk sekarang lagi fokus breeding gitu. Nah pertanyaan saya, di breeding ini
Masteringnya tuh siapa aja gitu yang ada di sini sekarang? Iya, mungkin pertama saya akan jawab tadi itu sebelum ke master ya. Berarti master itu mungkin indukannya lah gitu ya. Kenapa saya memilih untuk jadi peternak breeding lah, juga breeding lah ya gitu ya. Jadi memang saya udah fase ini belum pernah saya jalanin. Iya. Selama saya hobi di merpati kolongan gitu. Belum pernah jadi peternak ya? Belum. Sedangkan saya lihat teman-teman ya, mereka sukses dengan ternakannya sampai bisa, nggak usah sampai juara, sampai lomba pun juga itu bagi saya yang lagi jalan ini itu luar biasa. Iya. Jadi dari yang saya tadinya main hanya fokus aja di lomba, nggak ada burung-burung saya. Tanya deh, boleh tanya. Jayabaya itu belum pernah punya anak. Oh gitu. Jadi prinsip kami itu di sini nggak ada player yang masih aktif itu dianakin. Oh. Nanti nyambungnya ke master ya. Betul. Nah, 2020 kita seluruh dunia lah. Ya, umumnya kita yang dekat Indonesia ini juga kena musibah kan. Bencana betul. COVID-19 ya. Waktu itu lomba benar-benar off ya, betul. Ya. Saya mungkin masih ada beberapa player-player yang harusnya sih masih bisa bersaing, dan dari usia pun juga sebenarnya masih cukup lah gitu ya, nggak terlalu tua juga. Pada saat itu saya nggak tahu, kadang-kadang tuh hidayahnya datangnya kapan aja gitu. Suatu kebetulan juga berarti ya? Iya. Ternak ini suatu kebetulan? Sudah ada niatan, cuma saya nggak tahu harus mulai dari mana. Karena kan bagi saya ternak pun juga pasti ada ilmunya. Betul, nggak sembarangan ya? Nggak sembarangan. Kita mau jadi pemain lomba juga pasti ada ilmunya juga kan. Iya. Saya di sini kan masih bilang nol pengalaman banget gitu di breeding ya. Breeding. Nah, kemudian saya lanjut tadi pas COVID itu nggak ada lomba. Betul. Player saya pikir aduh sayang nggak lomba. Nggak ada lomba. Iya betul. Kita lomba juga nggak ada lah, cuma latihan aja gitu. Betul. Akhirnya kayak contoh nih saya sebut salah satunya, mungkin atau salah duanya. Masteran yang ada di kandang saya untuk jadi materi breeding itu ada 2. Ada 2? Cuma 2 saya aja? Fokus di sini. Yang pertama adalah Bandit, kakek Jayabaya. Yang kedua adalah Manny Pacquiao yang burung. Pada saat itu 2020 dibilang itu burung teh masih aktif. Padahal masih masih aktif lomba masih tenaganya udah masih jos ya. Cuma ya sudah, mungkin ini kita juga nggak tahu kan kapan nih COVID ini berakhir kan ya. Ya sudah, anak-anak juga kita coba break dulu aja ya, kita coba breeding ya. Kita nggak usah bicara nasional, lomba lokalan tuh pada saat itu nggak ada. Iya betul. Jadi ya udah kita sama-sama fokus aja di ternak. Betul. Nah, betinaannya itu kan jantan ya. Manny Pacquiao itu jantan, berarti kan Bandit itu kan juga jantan ya, masteringnya. Betinanya nih dapat dari mana nih? Materi betinanya nih, cerita-cerita dong, bongkar-bongkar. Jadi gini, saya tadi kan nol pengalaman. Saya nggak tahu memulai ternak tuh harus dari mana. Betul. Sedangkan saya yakin ternak pun juga ada ilmunya gitu. Pasti. Ya saya sambil berjalan sama anak-anak juga, ya sambil belajar. Nah, masteran betina, indukan betina ini saya nggak punya. Oh ya? Nggak punya. Saya bilang nggak punya kenapa? Bagi saya, sorry ini agak melenceng jauh, tapi arahnya ke sana. Ternak itu kan yang paling banyak menghasilkan. Betul. Anaknya juara tuh crossbreed tuh. Crossbreed itu gimana? Perkawinan antara 2 darah yang berbeda. Ya. Sedangkan saya punya stok betina, itu rata-rata semua tuh dari darah. Contoh kayak ini ada anaknya atau cucunya Bandit. Iya. Ini cucunya Pacquiao. Iya. Ini anaknya Pacquiao. Iya. Pada saat itu belum dianakin lah ya, Pacquiao ya. sama Bandit, sorry. Saya punya darahan yang masih ada darahan betina yang masih ada jalurnya. Iya. Oh, dari atas. Jadi akhirnya disilang inbreed berarti? Bukan, line breed. Oh, line breed. Jadi satu darah jauh saya ketemuin lagi. Sedangkan yang saya mungkin bisa beda lah ya. Persepsi orang atau misalkan cara teman-teman yang lain lah yang breeding. Ya kalau bagi saya crossbreed tetap.
crossbreed yang seraknya ya. Nanti hasil akhirnya itu adalah crossbreed, bisa menghasilkan kebanyakan burung-burung hebat. Wow. Ketimbang landbreed oke, memang banyak gitu kan yang jadi, cuman ya kita pasti akan menonton gitu hasilnya ya nggak akan jauh lah dari karakter si indukan-indukannya. Kembali ke mastering ini ya, Bandit dan Manny Pacquiao ini sampai saat ini udah ada berapa anakan? Masih nggak ada? Kalau saya buka total ya, total mungkin dari... ada, cuman saya kadang ada 20, 50? Ekor? 20 sih belum. Belum ya? Belum. Kalau 20 ekoran mungkin bisa lebih. Ada ya? Oh lebih ya? Lebih. Cuman itu ya di pedigree saya kadang-kadang yang mati nggak saya hapus gitu. Oh, tetap ada jembatannya. Saya belum ini lagi, belum rekap lagi ya? Belum rekap lagi. Iya. Gitu. Jadi ternak sudah ya. Sekarang dengar-dengar kalau ternak ongoing lagi OTW lah ya. lagi. Jadi belum bisa dibilang kayak saya dulu main lomba entah lokal entah nasional, alhamdulillah kebagian rezeki jadi juara nasional. Alhamdulillah ya. Kalau di breeding ini saya belum. Ya. Oh, belum ketemu hokinya ya. Belum. Ya. Jadi saya mencari kesempatan. Ya. Kan gini. Kita nggak berangkat nasional, tapi di Bandung sendiri ada liga. Ada. Oh, ya. Saya manfaatkan liga ini selain untuk berkompetisi pastinya untuk mencari pengalaman burung-burung muda saya juga. Melatih juga ya. Kelayakan lah, uji kelayakan. Iya. Kan di situ saya belajar bukan saya ya. Burung-burungnya cari pengalaman pindah lapang A, lapang B, ke lapang C. Jadi kan kalau liga itu kan berputar. Nah, di situ mungkin lumayan dapat ilmu juga di burung gitu. Buat ilmu juga ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong nih ya, dulu Jayabaya ini dulu dilatih dari nol apa udah setengah jadi apa memang burung udah pernah juara? Gini, jadi ini kilas balik ya. Ya, kilas balik sedikit lah, nggak apa-apa kan ya? Nah, Jayabaya itu sebenarnya ini saya buka ya, ada teman-teman yang belum tahu juga. Nah, makanya ini saya sengaja Mas ya, pertanyaannya yang limited edition aja. Jadi Jayabaya itu sebetulnya spesial. Ternakan antara saya dengan sahabat saya. Iya. Mas Ihsan ya? Mas Ihsan Kusitani. Betul. Jadi Jayabaya itu lahir dari indukan jantan. Ya. Punya Embat Taman. Ya. Bandit Junior ya? Ya, anak bandit. Anak bandit kan? Indukan betina punya Kusitani. Kusitani. Sehingga lahir Jayabaya, dan Jayabaya itu lahir di kandang Kusitani. Di sana. Iya. Betul. Nah, di sana digedein terus dilatih sampai pada akhirnya juara dulu. Juara dulu ya Jayabaya. Di sana juara dulu. Juara dulu, kemudian ada obrolan singkat lah sama Mas Ihsan. Ya, intinya gimana nih Jayabaya nih, kan saya main di Liga Bansel. Mas Haris kan berangkat nasional waktu itu. Ini layak banget buat nasional kata beliau itu ya. Udah akhirnya pindah kandang lah. Pindah kandang. Singkatnya begitu. Berarti itu hasil dari apa ya? Kerjasama breeding. Iya. Nah, akhirnya Jayabaya ini dilatih dari nol di Jepara ya, di Mas Ihsan itu ya. Akhirnya udah kelihatan mapan, ya akhirnya bisik-bisik, akhirnya dipindah kandang. Nah, itu mungkin cerita singkatnya. Nah, karena begitu banyak orang yang tidak pernah, titik ini nggak pernah dipertanyakan gitu. Makanya kalau ngomongin Jayabaya pengennya santai. Boleh sambil merokok ya? Boleh. Saya juga merokok dulu. Soalnya gini, Mas Jayabaya itu ya pertama saya bilang hebat lah itu burungnya. Jadi begitu pindah terus kemudian sama Bos Robi diputuskan untuk udah stop, kita ambil anaknya langsung juara juga. Oh ya? Nah, kemarin waktu di mana? Namanya Bruno? Iya. Oh ya, di Bos Robi itu. Di Bos Robi. Berarti, ini nih yang momen yang tepat susah ya. Maaf, gini. Momen yang susah bagi pemula. Betul. Breeder. Ya. Untuk mendapatkan hasil seperti ini. Betul. Saya tahu Bos Robi itu barulah mencoba untuk beternak yang serius ya. Ketika Jayabaya dia putuskan untuk udah ambil anaknya netes, dibesarin, terus dilatih sampai pada akhirnya bisa ikut lomba dan langsung juara ring di nasional. Di nasional.
Di lapak mana? Ya, saya kurang iya. kurang tahu persis masalah. Ya udah, nanti kita ke sana ya. Sama bareng media kita nanti. Makanya saya bilang saya pengen santai ngobrol Jayabaya itu, berarti Jayabaya semasa sekarang masih hidup. Iya, masih ada ya. Dia itu super racer, super breeder. Iya dong. Berarti benar-benar menghasilkan darah-darah yang benar-benar kualitas ketemu ini ya. Nggak tahu nih, kayak dia super racer, saya bilang dia lombanya jago. Ya. Saya pernah ngalamin, Ya. saya pernah ngalamin. Bener. Bos Robi sendiri pun Ngalamin pernah juara ya. nasional si Bahwa Jayabaya itu pernah Iya. juara ya. Kemudian di stop dia mau anaknya bisa langsung dia berarti kan super breeder gitu. Betul. Yang nggak tahu sama Bos Robi dimasukin betina yang mana, tapi yang jelas namanya art of breeder, breeding ini itu adalah ya kemampuan si praksi Berarti itu gitu. Betul. Jadi JB ini selain terbangnya hebat, cc-nya over kenceng, burungnya stabil. Boleh saya bilang JB ini mungkin ya membuat banyak inspirasi banyak orang ya. Amunisi yang sekarang yang paling layak ya. Kita bicara uji kelayakan nasional. Sekarang Mas Aris ada berapa? List burung-burung yang mungkin sekarang kita akan menghadapi lomba nasional nih sebentar lagi nih ya. Gambreng ya, di Gambreng ya. Nah, amunisi yang mungkin layak ada berapa sekarang? Sebenarnya amunisi saya itu kalau total kandang utama itu ada 24 pasang, berarti ada 24 player lah gitu ya. Cuman kalau disebut tadi yang paling layak, ya saya yang jelas yang pertama, semua pemain pasti setuju lah. Intinya yang burung yang bukan lagi pada saat waktu istirahat. Ya, siap lah Bung. Buntutnya lagi rawing, kayak gitu ya, setengah, mungkin lah itu ya, dilombain. Nah kemudian dari 24 itu kan kita filter lagi nih. Iya. Dari kayak misalkan lihat kondisi burung sakit nggak mungkin saya. Betul. Walaupun saya punya 24. Ya. Terus kedua banyak lagi faktornya. Jadi mainan burung ini kompleks Om. Merpati koloni kompleks banget. Kayak saya contoh kemarin, burung andalan si jantannya. Betinanya sakit. Gak berangkat jadinya? Hah? Jadi gak berangkat? Saya paksain. Oh paksain? Hasilnya nul. Iya betul. Nihil banget tuh. Betul. Betinanya sakit cuman gara-gara dia mau nelor, Ketahan. nggak bisa jadi kalau di orang mah sungsan. Ya. Ini malang nelor. Malang ya? Dia susah. Nah itu kompleks. Saya bilang kompleks. Jantannya sehat, tapi betinanya nggak sehat. Betul. Kawinnya jelek. Kawinnya jelek dan giringnya juga akan bagus ya. Itu. Betul. Jadi saya bilang, aduh mainan burung tuh, kalau mau kita bilang seleksi buat lomba ya. Betul. Itu harus diperhatikan satu persatu bagi saya. Jadi dari 24 itu, sebagian ada yang lagi mabung, sebagian emang udah full fit, ya terkumpul lah kurang lebih ya 12-an. 12-an ada? 12. Itu pun pas mau berangkat tuh, saya seleksi lagi. Oh gitu ya? Seleksi lagi. Jangan sampai pengalaman yang kemarin kayak betinanya nggak mau sakit, dikawin. ya nggak mau kawin ya. Saya paksakan hasilnya kan. Hasilnya ya, nggak nggak bisa menikmati ya. Iya, kita pengen menikmati kan. Kasihan burungnya juga. Iya. Gitu. Jadi ya itulah kalau dia Batama kita sudah biasakan seperti itu. Gitu. Mas, saya juga dengar informasi nih. Katanya nih Mas Aris sekarang sudah mulai mencoba-coba mencintai atau mungkin menyenangi gitu ya merpati pos. Gimana nih ceritanya merpati pos kok bisa semua merpati itu kecobain gitu? Apa ini memang hobi dari kecil atau memang ke bawah-bawah teman atau memang lihat cara lombanya atau memang kan dari harganya juga memang ya merpati pos juga cukup lumayan hebat gitu. Ini gimana ceritanya Mas awalnya? Kalau di merpati pos ya pada intinya seneng lah ya sama merpati. Kalau dibilang dari kecil susah, jadi memang ya darahnya udah darah merpati. Oh, darahnya merpati dari kecil berarti ya? Jadi kalau masalah pos ini, ya saya bilang tadi Om, ini tuh kalau kita nggak bisa ngatasinnya, kolong meja ini bisa bikin stres. Oh, asli. Kenapa? Ya kompleks tadi. Contoh kayak jantannya udah kita rawat bener. Betinanya sakit pas lagi mau lomba lagi. Betul. Belum, kita kadang salah settingan. Pada saat mau lomba, betinanya nelor. Terus ternyata kecolongan loh. Betul. Nelor pada saat giringan lomba, giringan lomba itu kecolongan banget. Iya betul. Pasti giringan giringan jelek. Nggak akan bener. Kuncian utama kan burung sehat, giringnya bagus lah. Giringnya lagi keren. Kalau mau lomba, betul. Gitu. Jadi saking kompleksnya kita mikirin ini, betul. Itu istilahnya
hobi sampingan Betul, saya. betul. Jadi mudah-mudahan atas dasar karena saya suka juga sama merpati, ya saya juga pengen nambah lah. Cari saudara lah ya. Pertama belajar, kedua nanti kan lomba pos nih gimana sih, cari tahu. Gitu. Pasti di situ ada komunitas. Betul. Saya ketemu komunitas baru, nambah teman, Nambah saudara ya, benar. gitu. Mas Aris, berhubung sekarang ini waktunya azan, Oh, iya? kita break dulu ya. Break dulu. Azan asar. Siap. 15 menit. Oke, sahabat Merpati, Merpati Jos dan juga media kita tunggu ya. Kita break dulu azan saat ini. Kita lanjutkan.